Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andrian, MPM 19 1303 4040 akan membacakan sebuah buku Ekologi Perairan Tawar karya dari Agus Sugianto. Nah, untuk buku Ekologi Perairan Tawar itu terdiri dari 8 bab. Untuk bab pertama itu ada pendahuluan, bab kedua faktor pembatas, bab 3 lingkungan hidup perairan tawar, bab keempat komunitas perairan tawar, bab kelima ekosistem estuaria, bab 6 ekosistem hutan mangrove, bab 7 pencemaran di ekosistem perairan tawar, bab 8 modifikasi habitat di ekosistem perairan tawar. Nah, untuk babnya itu bisa dilihat bab 1 sampai bab 8. Nah, untuk pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluannya itu adalah menurut Ondara tahun 1946 yang dimaksud perairan tawar adalah semua badan air di permukaan bumi arah ke darat dari garis pantai surut terendah baik berair tawar maupun payau. Perairan tawar terbagi atas perairan umum, terdapat tempat orang bebas melakukan penangkapan ikan dan juga pemeliharaan ikan, dan perairan budidaya milik perorangan tempat memelihara ikan. Di Indonesia terdapat lebih kurang 18.136.265 hektar perairan tawar yang pada tahun 2001 menurut Direktorat Jenderal Budidaya Luas Perairan Tawar tersebut mengalami penurunan karena terjadi perubahan peruntukan diantaranya menjadi daerah pemukiman dan kawasan industri. Diperkirakan pada tahun 2001 luas perairan tawar itu 3.142.600 hektar menurut Kismianti tahun 2009. Secara fisiografis, perairan tawar di Indonesia dapat dibedakan atas 4 tipe. Yang pertama, 1. Perairan yang mengalir atau sungai dengan air yang berasal dari limpahan salah satu satuan hidrologi daerah aliran sungai, DAS, atau biasa disebut DAS. Yang kedua itu danau atau waduk, merupakan perairan alami dan perairan buatan yang dapat dibedakan dari perairan mengalir atas dasar ditemukannya stratifikasi lapisan perairan. Yang ketiga, perairan rendah, wetland, merupakan suatu habitat di mana permukaan air tanah, baik air tawar, air asin, berada di dekat permukaan tanah, serta ditumbuhi vegetasi yang terdapat genangan yang relatif tetap. Yang keempat yaitu perairan estuaria, yaitu perairan yang berada di daerah perairan antara perairan tawar dan perairan laut dan merupakan daerah transisi. Perairan budidaya terdiri atas kolam air tawar, kolam air payau, serta sawah tempat memelihara ikan. Jika air hujan mengalir di atas permukaan daratan run-off, sebagian dari air hujan tersebut akan hilang melalui evaporasi dan interpelasi, sedangkan air yang lain akan masuk ke dalam sungai, danau, dan perairan. Nah, untuk gambar itu ada A, B, C, dan D. Dari penjelasan di atas itu seperti ini. Nah, ini untuk tipe-tipe jenis perairan air tawar. Nah, yang selanjutnya darat atau lainnya. Wilayah ini di daratan menyumbang run-off permukaan ke dalam sungai, danau, atau perairan tertentu. Ini dinamakan daerah aliran sungai atau biasa disebut DAS. DAS dapat diilustrasikan seperti gambar 2. Ditinjau dari perspektif global, lebih dari 70% permukaan bumi ditutupin oleh air, namun 97% berupa air laut dan hanya 3% berupa air tawar. Dari 3% air tawar yang ada, 76,5% tersimpan dalam kutub es, 23% berupa air tanah, dan kurang dari 1% tersedia bagi biota termasuk manusia. Air tawar tersedia bagi organisme ini tersimpan di dalam suatu danau atau waduk, lapisan tanah, permukaan sungai, dan atmosfer. Walaupun bumi memiliki perairan tawar yang hanya sebagian kecil dari permukaannya, tetapi kepentingannya bagi manusia sangat besar karena alasan-alasan berikut.
Yang pertama, sebagai sumber daya yang mampu mendukung produksi bahan mentah, ikan, udang, biota akuatik, dan lainnya. Yang kedua, sebagai komoditas atau sumber daya air yang memenuhi kebutuhan air minum, keperluan pemukiman, industri, pertanian, dan berperan sebagai penunjang sarana rekreasi. Walaupun air laut melimpah, tetapi biaya pengolahannya sangat mahal. Yang keempat yaitu ekosistem perairan tawar, merupakan alat yang baik dan murah untuk sistem pembuangan limbah. Keempat, komponen air tawar, wetland net dalam siklus hidrologi. Nah, yang selanjutnya itu ada asal usul terbentuknya danau. Danau dan kolam terbentuk melalui berbagai proses alam. Proses tersebut danau dan kolam dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, ini untuk gambarnya. Proses tektonik dasar danau dapat terbentuk melalui kegiatan tektonik seperti pergerakan, pelipatan, dan patahan mantel bumi. Danau yang terbentuk kemudian terisi dengan air hujan dan dari daerah aliran sungai atau das di sekitar membentuk danau baru. Danau Redwood di Trigesa, Amerika Serikat merupakan danau yang terbentuk dari melalui proses ini karena tanah di sekitarnya terangkat sekitar 10 meter. Nah, yang selanjutnya ada proses vulkanik. Kegiatan vulkanik dapat mengakibatkan terbentuknya danau. Danau Crater di Oregon, Amerika Serikat merupakan contoh danau yang terbentuk melalui proses ini. Danau Crater merupakan sebuah kaldera yang terbentuk dari kegiatan vulkanik Gunung Majama. Nah, yang selanjutnya itu proses glasial. Glasial adalah suatu proses utama dalam pembentukan dasar danau. Terdapat dua tipe glasial, yaitu yang pertama alpina dan continental ice sheet. Contoh danau terbentuk melalui proses ini adalah polyglacial, adalah danau yang terbentuk di Glacial National Park, Amerika Serikat. Sedangkan contoh danau yang terbentuk melalui proses continental glacial adalah danau-danau kecil di Kanada, Amerika Serikat, dan Alaska. Dasar danau yang terbentuk dari pergerakan air sungai. Dasar danau yang dapat terbentuk dari pergerakan air sungai, air yang mengalir umumnya membawa material, sampah, tanah, dan lainnya yang dapat tertimbun di suatu tempat sehingga membentuk dinding danau. Nah, untuk gambar itu dapat dilihat sebagai berikut. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada asal usul terbentuknya sungai. Dasar sungai dapat terbentuk melalui proses vulkanik. Aliran lahan membentuk celah yang tidak beraturan yang merupakan terbentuknya dasar sungai. Proses glasial dapat menghasilkan celah lembah yang merupakan asal terbentuknya sungai. Celah-celah ini kemudian menjadi dalam dan lebar karena adanya proses erosi. Menurut sumber air, sungai dapat berasal dari air tanah yang keluar sebagai mata air hujan. Pada saat musim hujan umumnya volume air sungai sangat besar. Sebaliknya pada saat musim kemarau volume air sungai sangat kecil. Di beberapa tempat bakal kekeringan dan tidak ada air di saat musim kemarau. Terdapat 3 tipe sungai menurut Reed dan Wood pada tahun 1976. Yang pertama itu sungai permanen, sungai yang terdapat air yang berasal dari daerah air tanah. Muka air tanah berada terletak di atas sungai. Yang kedua itu sungai intermediate, sungai yang terdapat air terutama dari runoff. Karena runoff bersifat musiman, maka sungai akan berisi air pada musim hujan. Sungai intermediate itu sungai yang airnya mengalir dari bawah permukaan subsurface. Air ini mengalir melalui batuan kapur. Sungai Santa Florida, Amerika Serikat, contohnya mengalir di bawah batuan kapur dan muncul setelah beberapa kilometer di tempat lain. Nah, ini untuk gambar sungai permanen.
Dan yang selanjutnya untuk gambar contoh berikutnya. Nah, untuk bab kedua itu ada faktor pembatas. Bisa dilihat untuk bab 2-nya. Faktor pembatas adalah faktor tunggal yang paling tidak tercukupi dalam sebuah ekosistem. Faktor ini merupakan faktor penentu ada tidaknya suatu spesies, tumbuhan, atau hewan. Beberapa faktor pembatas penting pada ekosistem perairan tawar yang perlu diamati dan diukur pada setiap studi tentang ekosistem perairan tawar adalah: yang pertama, suhu. Suhu merupakan suatu faktor pembatas penting di dalam ekosistem perairan tawar, karena jasad-jasad akuatik seringkali kurang dapat menoreh hasil perubahan-perubahan suhu. Akibatnya adanya percemaran panas yang ringan pun akan dapat berakibat luas. Juga perubahan-perubahan suhu menghasilkan sirkulasi stratifikasi suhu yang khas dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan akuatik. Yang kedua, transpirasi. Sifat tembus cahaya. Kekeruhan air yang disebabkan oleh adanya partikel tanah, liat atau lumpur seringkali merupakan faktor pembatas penting dalam suatu ekosistem perairan. Penetrasi. Cahaya ke dalam perairan yang dihalangi oleh partikel-partikel tersumbat ini dapat mengurangi tebalnya lapisan fotosintesis. Namun bila air ini akibatnya banyak jasad-jasad hidup, maka pengukuran transpirasi air merupakan indeks paling produktif perairan. Yang selanjutnya itu ada arus, merupakan faktor pembatas penting karena berperan dalam penyebaran gas-gas vital, garam-garam, jasad-jasad hidup. Yang selanjutnya ada kadar gas-gas referensi. Respirasi, berlawanan dengan lingkungan hidup bahari laut. Kadar oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 seringkali merupakan faktor pembatas dalam lingkungan hidup perairan air tawar. Hal ini disebabkan karena lingkungan hidup perairan tawar merupakan media yang mudah dan murah untuk sistem pembuangan limbah. Bila terjadi penurunan kadar oksigen dalam perairan sebagai akibatnya adanya percemaran, maka zona tempat dekomposisi bahan organik maksimum tidak ditentukan. Adanya ikan yang dapat bertahan hidup adalah organisme yang mampu mengambil oksigen dari udara seperti lava nyamuk atau lava synchromouse. Gambarnya ada di gambar tik 2. Baru ketika bakteri sudah merombak bahan pencemar organik, sungai kembali normal. Nah, ini untuk gambarnya. Nah, selanjutnya itu ada kadar garam biogenik. Jasad-jasad air tawar menghadapi masalah yang berhubungan dengan osmoregulasi kadar garam dan dalam cairan tubuh atau sel lebih besar daripada kadar garam dalam habitat perairan tawar. Karena air cenderung berporosmosi masuk ke dalam jaringan atau sel tubuh bila membran-membran bersifat prebental terhadap air atau garam-garam perlu dipekatkan bila membran-membran bersifat relatif atau tidak permanen. Hewan-hewan perairan tawar seperti protozoa mempunyai membran yang selnya sangat tipis, dan ikan dengan insangnya harus mempunyai cara yang efisien untuk mendapatkan air. Bila tidak tubuh hewan-hewan ini akan mengembang, akibatnya masuk ke air dan akhirnya meledak, pecah. Kesungkanan dalam osmoregulasi merupakan sebagian dari penyebab mengapa sejumlah besar hewan laut tidak dapat menyebar ke habitatnya. Perairan tawar. Sebaliknya, jenis-jenis ikan tertentu yang cairan tubuhnya berkadar garam lebih rendah dari laut mampu menyebar kembali ke laut lewat proses osmoregulasi metabolik dalam bentuk ekspresi garam atau retensi, menahan air. Nah, untuk selanjutnya itu ada bab 3 lingkungan hidup perairan tawar. Lingkungan hidup perairan tawar dapat terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu perairan yang mengenang standing water atau habitat landing. Contohnya danau, waduk, kolam, dan rawa. Perairan mengalir running water atau habitat lotik. Contohnya mata air, sungai, dan saluran-saluran air. Perairan mengenang. Hal yang penting perlu dipelajari bagi perairan mengenang adalah adanya stratifikasi suhu. Stratifikasi suhu ini berperan penting terhadap penyebaran organisme
dan bahan kimia lainnya di dalam perairan. Pola stratifikasi suhu di sungai dapat dilihat pada gambar 12. Dari gambar tersebut dapat diterangkan bahwa pada musim panas, massa air yang terdapat di lapisan atas danau menjadi lebih panas dari massa air di lapisan danau. Akibatnya hanya lapisan air permukaan saja yang beredar bergerak dan tidak bercampur dengan air yang lebih dingin dan berkonvektivitas lebih tinggi di bawah suhunya. Dengan demikian terciptalah suatu wilayah dengan gradient suhu yang lebih tajam antara lapisan air permukaan dan lapisan air dasar yang dikenal sebagai wilayah kontinuitas atau impromotel. Lapisan air permukaan yang panas dan beredar dinamakan epilimion, sedangkan lapisan air dasar yang dingin dan tidak beredar dinamakan hyperliminion. Pada masa musim panas akan terjadi kekurangan oksigen karena pembekalan dari lapisan permukaan tidak diperoleh. Peristiwa ini dinamakan stagnasi musim panas. Pada musim gugur, dengan makin meningginya cuaca, suhu di suatu tempat maka menurunnya dan akhirnya sama dengan suhu di daerah tersebut. Kemudian air seluruh danau mulai beredar dan bagian-bagian yang dalam dari danau tersebut mendapatkan lagi pembekalan oksigen. Peristiwa ini dikenal dengan nama pergolakan musim gugur. Nah, ini untuk gambaran. Nah, untuk selanjutnya, bila kemudian suhu lapisan permukaan lebih rendah 4 derajat Celcius, air akan tetap tertinggal di atas untuk kemudian membeku bila iklim cukup dingin, dan seterusnya akan terjadi pelapisan stratifikasi musim dingin. Pada musim dingin umumnya pembekalan oksigen tidak terlampau berkurang karena akan terjadi penurunan proses-proses dekomposisi bakterial dan proses respirasi suhu lebih rendah. Lagi pula air bersuhu rendah lebih banyak melarutkan oksigen. Dengan demikian, stagnasi musim dingin tidak memberikan pengaruh seberat stagnasi musim panas bagi organisme air. Namun bila permukaan air membentuk dan tertutup oleh gas yang dapat terhalangi terjadi proses fotosintesis, hal ini dapat mengurangi kadar oksigen sehingga mengakibatkan kematian massal ikan di musim dingin. Pada musim semi, ketika es meleleh dan air meningkat suhunya 4 derajat Celcius, lapisan air ini permukaannya makin menjadi berat dan akhirnya tenggelam. Terjadilah peredaran air di seluruh danau. Peristiwa ini dikenal dengan nama pergolakan musim semi. Danau di daerah subtropis yang tidak pernah bersuhu kurang dari 4 derajat Celcius umumnya menunjukkan gradien suhu yang jelas dari permukaan sampai dasar danau, dan hanya setahun sekali mengalami masa peredaran yang terjadi pada musim dingin. Danau di daerah tropis, lapisan air permukaannya umumnya bersuhu tinggi 20-30 derajat Celcius, memiliki gradien suhu yang lebih kecil, dan perubahan suhu di setiap kedalaman juga relatif kecil. Perbedaan berat jenis sebagai akibat adanya gradien suhu sekalipun kecil, tetapi dapat mengakibatkan suatu lapisan air yang stabil sepanjang tahun. Dengan demikian, peredaran air terjadi tidak teratur dan biasanya terjadi dalam musim-musim bercuaca dingin. Air danau di daerah tropis cenderung hanya untuk sebagian saja mengalami percampuran. Perairan mengalir. Perairan pada umumnya terdapat 3 kondisi yang membedakan sungai dari kolam atau danau, yaitu yang pertama, di sungai arus yang merupakan pembatas atau pengendali utama. Kedua, proses pertukaran antara tanah dan air relatif lebih intensif di sungai mengakibatkan ekosistem bersifat lebih terbuka dan metabolisme komunitasnya bersifat heterogenik. Yang ketiga, tekanan oksigen di sungai seragam dan sedikit sekali atau sama sekali tidak dapat distratifikasikan suhu atau kimia. Arus merupakan faktor yang paling utama.
Satu, yang mengakibatkan perbedaan dalam kehidupan di kolam dan di sungai. Kedua, merupakan penyebab perbedaan-perbedaan fisik, kimia, biologis antara berbagai bagian sungai. Karena luas permukaan pembatas tanah air relatif lebih besar bila dibandingkan dengan luas habitat sungai, maka menyebabkan habitat-habitat lotik berasosiasi dengan lebih erat dengan dataran yang mengelilinginya bila dibandingkan dengan habitat lentik. Kebanyakan sungai tergantung dari daratan sekitarnya. Dalam hal pembukuan energi, Odum 1971 memperkirakan sungai menurut Thomas yang sangat produktif dan padat dihuni oleh ikan dan moluska. Separuh dari kebutuhan energinya diperoleh dari bahan-bahan organik yang berasal dari luar sungai. Dangkalan air, luasnya permukaan air dan air yang selalu bergerak mengakibatkan kandungan oksigen terlarut dalam air sungai sangat tinggi, sekalipun tidak terdapat tumbuhan hijau dalam air. Tetapi kondisi ini justru mengakibatkan rendahnya daya toleransi organisme sungai terhadap perubahan-perubahan oksigen dan terutama terhadap kandungan oksigen yang lebih rendah. Karena hal ini, komunitas organisme sungai peka dan mudah mengalami modifikasi bila terjadi pengurangan kadar oksigen akibat terjadi pencemaran bahan organik. Yang keempat yaitu komunitas perairan tawar. Bab 4. Klasifikasi ekologis organisme perairan tawar. Organisme perairan tawar dapat diklasifikasikan berdasarkan satu, kedudukan dalam rantai makanan atau energi. Produser, tumbuhan hijau berakar dan jasad lentik fotosintetis dan kromosintetis. Yang kedua, konsumer makro, primer, jeluk, plankton, sekunder ikan dan seterusnya, herbivora, predator, parasit dan sebagainya. Sifat tropo, konsumer lentik atau decomposer, fungsi bakteri, cacing dan lainnya. Secara sistematik klasifikasi tersebut dapat dilihat pada gambar 14. 2. Cara hidupnya. Petros, organisme nabati maupun hewani yang hidup di permukaan atau di dasar perairan. Peripinton atau aeroponik, organisme nabati maupun hewani hidup melekat di batang atau daun tumbuhan air atau di permukaan benda-benda yang terletak di dasar sungai yang muncul keluar dari permukaan dasar perairan. Plankton, organisme nabati maupun hewani melayang-layang secara pasif dalam air dan penyebarannya tergantung arus. Walaupun beberapa jenis zooplankton dapat bergerak aktif yang berguna membantu mempertahankan diri dari posisi vertikal, namun pada umumnya plankton tidak dapat melawan arus. Yang dia ada neutron, organisme yang mempunyai kemampuan berenang sehingga dapat berpindah tempat dengan aktif. Termasuk golongan ini ialah ikan, amfibi, dan lainnya. Neutron merupakan organisme nabati maupun hewani yang hidup di permukaan air. Nah, ini untuk gambarnya dapat dilihat. Komunitas lentik, gambar 15 menjelaskan pembagian mitaka atau zona di sistem ekosistem danau atau kolam. Komunitas mitlatak tritolal, wilayah perairan dangkal di mana penetrasi cahaya dapat mencapai dasar perairan. Di mitaka litoral terdapat 3 tipe produsen, yaitu tipe bentik, neutron, anggotanya spermatophyta, tumbuhan berbiji, phytoplankton, tumbuhan berbintik, diantaranya ada teratai. Neutron adalah pistia atau phytoplankton, terutama basal landing. Keanekaragaman organisme yang hidup di mitaka litoral besar yang hidup berbagai jenis hewan-hewan organisme, di antara plankton, neutron bisa dijumpai di mitaka ini. Anggota komunitas Petros seperti lava merupakan salah satu konsumer primer, tetapi makanan utamanya
Destriticon, sedang Odonata adalah karnivora. Natural Micatra ritola seringkali kaya akan spesies maupun jumlah individu. Bermacam-macam vegetasi amfibi seperti katak, ular, dan salamander khusus dapat didapatkan sebagai komunitas hewan ritola. Komunitas zooplankton Micatra ritola terdiri dari crustacea yang memiliki tubuh lebih berat atau dapat melayang-layang dibandingkan dengan zooplankton di Micatra lymphatic. Komunitas Micatra lymphatic di wilayah perairan terbuka dari permukaan air sampai kedalaman kompetensi kedalaman di mana nilai fotosintesis seimbang dengan respirasi. Produsen utama berupa fitoplankton yang terdiri dari basial, clanivial, dan plagiaria hijau. Dan spesies yang didapatkan umumnya berbeda dengan yang hidup di Micatra ritola. Umum badannya tembus pandang. Kopeda yang khas adalah memiliki antena panjang. Natural lymphatic hanya terdiri dari beberapa ikan saja. Kebanyakan dari jenis pemakan hewan besar walaupun ditemukan juga beberapa jenis hewan pemakan plankton. Komunitas Micatra profundal. Dasar perairan dan lapisan air di atas yang tidak dapat penetrasi cahaya yang efektif. Sering wilayah ini tidak didapatkan di kolam. Gelapnya Micatra profundal mengakibatkan sumber makanan para penghuni ini tergantung dari Micatra lymphatic dan ritoral. Keanekaragaman organisme di wilayah ini tidak tinggi, namun tidak berarti organisme tersebut tidaklah penting artinya. Bagian terbesar komunitas ini adalah bakteri dan fungsi yang terutama menghuni perbatasan antara lumpur dan air di mana bertumbuk bahan organik serta beberapa jenis petrop seperti lava, annelida, dan kerang kecil famili. Komunitas ini mempunyai peran utama merombak bahan organik menjadi anorganik yang berguna bagi produser. Semua organisme profundal harus beradaptasi pada kondisi oksigen yang terlalu rendah. Gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Komunitas lotik berdasarkan ukuran lebarnya. Sungai dikelompokkan menjadi 3, yaitu Sungai Hulu berukuran sempit order 1-3. Yang kedua, sungai berukuran sedang order 4-6. Yang ketiga, sungai berukuran lebar order lebih dari 6. Sumber bahan organik hulu sungai sangat dipengaruhi oleh vegetasi riparian, vegetasi yang tumbuh di sepanjang sungai. Vegetasi ini banyak menyokong sejumlah detritus pada sungai-sungai berukuran sedang. Masukkan bahan organik yang diperlukan dari daratan sedikit. Bahan organik di sini berasal dari produser primer alga dan tumbuhan air berakar. Perubahan dari hulu yang mendapatkan masukan dari daratan ke sungai sedang bergantung pada produksi alga atau tumbuhan air berakar. Dapat digambarkan secara umum dengan membandingkan antara produktivitas primer kasar gross primer produkti atau referensi komunitas P_R. Gambar 17. Di hutan Denus 2 atau hutan Conifer, daerah transisi mungkin mendekati order 3. Gambar 16. Pada daerah elevasi latitude yang lebih rendah dan lebih tinggi serta pada daerah kering yang dibatasi oleh vegetasi riparian ke perubahan autotrofi mungkin pada order 1. Sungai berukuran besar menerima sumber from fine portable organic matter dari sungai hulu sebagai hasil pembusukan daun dan kayu. Vegetasi riparian menjadi tidak berarti produksi primer di sungai ini dibatasi oleh kedalaman atau turbeditas. Penurunan sistem digambarkan dengan P_, lebih rendah daripada 1. Adaptasi morfologi dan tingkat laku interbrata air memperlihatkan pergantian dalam jenis dan lokasi sumber daya makanan dengan berukuran sungai. Gambar 16. Dominasi relatif dalam biomasa dari sekelompok
fungsional yang muncul, seperti standar, kolektor, starter atau grader, dan predator dilukiskan dalam gambar 16. Standar mengkonsumsi cluster partikel organic matter berupa serasa daun dan mikroorganisme yang melekat di ciprom. Ciprom adalah organisme penyaring makanan yang terlarut dalam air berupa fine atau ultra-fine partikel organic matter. Ukuran mikroorganisme yang melekat pada keduanya adalah organisme yang bergantung pada alga dan tumbuhan air lainnya. Dominasi stepper maksimal di ukuran sungai sedang, di mana P-R lebih besar daripada standar. Diduga menjadi kodominanan kolektor di hulu sungai. Hal ini mengakibatkan betapa pentingnya vegetasi riparian yang merupakan sumber ciprom dan upom. Dengan gambar sebagai berikut. Nah, ini untuk gambarnya dapat dilihat. Gambar 16, hubungan antara sebagai tempat di sungai dengan perubahan struktur dan fungsi komunitas. Bertambah lebar sungai kolektor bertambah penting dalam mendominasi sungai-sungai besar sebagai kumpulan mikroorganisme. Populasi ikan memperlihatkan pergantian dari spesies air dingin dengan diversitas yang lebih besar. Sebagian besar spesies penyusun daerah adalah pemakan invertebrata yang lebih besar. Pemakan ikan dan interpos pemakan invertebrata menjadi ciri sungai berukuran sedang, dan spesies plankton Plaktinopa merupakan pemakan plankton yang dijumpai pada sungai besar, menggambarkan bentuk komunitas semilentik. Untuk gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Yang kelima ada ekosistem Esquatria bab 5. Esquatria didefinisikan sebagai suatu tempat di mana sungai bertemu dengan laut yang datang di bawah pengaruh pasang surut, membentuk zona transisi antara air tawar dan air laut. Gambar titik 18. Namun banyak tipe badan air pantai lain ternyata mempunyai karakteristik Esquatria. Oleh karenanya batasan yang lebih luas tentang Esquatria sangat diperlukan. Namun dalam hal ini kemudian Esquatria didefinisikan sebagai badan air pantai yang semi tertutup berhubungan dengan bebas dengan laut. Dengan demikian Esquatria dipengaruhi oleh pasang surut di dalam terjadi percampuran air laut dan air tawar dengan kadar yang masih dapat diukur yang berasal dari drainase daratan. Untuk gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Perairan Esquatria yang luas umumnya dijumpai pada daerah-daerah memiliki curah hujan tinggi, masukkan air tawar yang lebih besar, daratan pantai landai, dan daerah yang memiliki kisaran pasut relatif tinggi. Di Indonesia, perairan Esquatria dapat dijumpai sepanjang Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Pola sirkulasi dan penyebaran salinitas kadar garam merupakan karakteristik khas dari Esquatria. Kombinasi antara pengaruh air tawar, angin, ombak, dan aksi pasang surut menghasilkan pola khusus pergerakan. Polanya dapat dilihat pada gambar ini. Pola-pola ini menghasilkan suatu sistem pada Esquatria yang dibedakan menjadi beberapa, yaitu Esquatria berstratifikasi ganda. Yang kedua, Esquatria berstratifikasi. Sirkulasi air di dalam suatu Esquatria ini berperan menyangkut nutrial, mendorong plankton, menyebarkan larva ikan dan invertebrata, membersihkan sistem dari bahan pencemaran, memindahkan sedimen,
dan menjalankan pekerjaan berguna lainnya. Karakteristik yang paling penting diketahui dari lingkungan Estuaria adalah ekosistem yang tidak stabil dan sangat menentukan aspek biologisnya. Lingkungan yang kompleks ini berubah secara konstan dalam berbagai konsentrasi dan pengencangan bahan kimia, deposisi dan erosi sedimen, datang dan perginya hewan maupun tanaman air. Estuaria yang merupakan tempat pertemuan antara darat dan air merupakan wilayah yang paling didominasi di bumi. Spesies yang hidup dan komunitas berkembang di tempat ini harus mampu beradaptasi pada perubahan lingkungan dan harus mempunyai daya lenting yang tinggi. Biota di ekosistem Estuaria mempunyai beberapa perubahan salinitas yang sangat besar. Kondisi ini menyebabkan tidak banyak hewan yang mampu beradaptasi di lingkungan ini. Kekayaan spesies di Estuaria ini umumnya lebih rendah dari ekosistem di lingkungan sekitar laut dan darat. Di ekosistem ini tidak ditemukan Cephalopoda dan Epidermata. Terdapat 3 kelompok hewan yang ditemukan di ekosistem Estuaria, yaitu spesies laut, air tawar, dan air payau. Gambar 20, kelompok hewan yang berasal dari air laut merupakan kelompok yang dominan baik bersifat statik maupun spesies starcohelen, misalnya Choroderma endura. Sedangkan spesies salinitas yang luas dapat menyebar ke daerah dengan salinitas antara 5 per mil dan 30 per mil. Gambar 20. Ini untuk gambar 20 dan gambar 21. Adaptasi organisme di Estuaria. Organisme Estuaria berhadapan dengan kondisi lingkungan yang sangat ekstrim, khususnya terdapat perubahan salinitas. Mekanisme adaptasi perubahan gradial inklonik dan osmonik bervariasi sangat luas di adaptasi spesies Estuaria. Beberapa spesies mampu meregulasi kadar garam tubuh sama dengan kadar garam di lingkungannya. Kemampuan spesies ini untuk menembus Estuaria bergantung pada toleransinya terhadap kadar garam. Beberapa spesies menunjukkan sifat homogerator dan inklonik gerator. Spesies ini tidak mampu meregulasi kadar garam tubuhnya bila kadar garam di lingkungannya berubah. Beberapa jenis kadar garam tubuhnya dijaga dengan tetap konstan walaupun kadar garam di lingkungannya berubah. Beberapa jenis krustasi dikenal sebagai homogelator yang kuat sehingga keberadaannya di Estuaria sangat banyak. Sementara sebagian besar Bivalvia bersifat ovogenesa. Mereka melakukan reaksi dengan cara menutup cangkangnya bila salinitas di lingkungannya menurun. Hanya salinitas yang lebih rendah, gambar 20 di atas 15-20 per mil, cairan tubuhnya konform dengan lingkungannya. Sebaliknya udang lumpur menjaga kadar garamnya tetap konstan di tubuhnya walaupun salinitas atau kadar garam di lingkungannya menurun sampai 2%. Banyak organisme Estuaria menghindari perubahan salinitas yang tajam dan membuat liang tubuh ke dalam sedimen bermigrasi ke tempat lain. Beberapa spesies seperti Carnius monas bergerak naik dan turun sesuai dengan pergerakan pasang surut air yang bertujuan untuk mengatur kadar garam. Terbentuknya tubuh yang bersifat hyper isoosmotik. Banyak spesies yang bergerak menuju laut untuk berpijak karena telur dan larvanya lebih sensitif terhadap kadar garam yang rendah. Nah, ini untuk gambar bab 6 ekosistem hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau atau hutan payau merupakan tipe hutan khas yang terdapat di sepanjang pantai muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove tumbuh pada pantai-pantai yang terlindungi atau pantai-pantai datar yang biasanya di tempat yang tidak ada muara sungainya. Hutan mangrove tumbuh agak tipis, namun di tempat
yang ada muara sungai besar dan delta airnya banyak mengandung lumpur dan pasir mangrove tumbuh meluas. Hutan mangrove di seluruh Indonesia diperkirakan sekitar 4,25 juta hektar atau sekitar 3,98% dari seluruh luas hutan Indonesia. Area hutan mangrove yang khas luas antara lain terdapat di pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan, pesisir selatan Papua. Hutan mangrove di Jawa telah banyak mengalami kerusakan atau bakal telah hilang sama sekali akibat ulah manusia. Penyebaran hutan mangrove di Indonesia dapat dilihat pada gambar 25. Ini untuk persebaran hutan mangrove di seluruh Indonesia. Keanekaragaman jenis tumbuhan di ekosistem hutan mangrove. Mangrove di Indonesia mempunyai keragaman jenis yang tinggi. Tercatat ada 89 tumbuhan yang terdiri dari 39 jenis berupa pohon, 9 jenis perdu, dan 9 jenis liana, 5 jenis trena, 29 jenis empiris, dan lain-lain. Di pantai terbuka pohon yang dominan dan merupakan pohon yang lebih. Nah, ini untuk berbagai jenis hutan mangrove yang ada di Indonesia. Salah satu dua contohnya. Persebaran geografis hutan mangrove di dunia. Hutan mangrove tersebar di daerah tropis dan subtropis yang berpengaruh Manhattan level, baik di daerah ekuatoria maupun pantai yang terlindungi oleh pulau offshore lepas pantai dan terumbu karang. Hutan mangrove banyak dijumpai di timur Afrika, India, Indonesia, dan Asia Tenggara, serta Australia. Struktur komunitas hutan mangrove umumnya dinominasi oleh pohon mangrove yang jenisnya sangat bervariasi dari suatu tempat dengan tempat lainnya. Dapat tumbuh mencapai ketinggian 30-40 meter, sementara Rhizospus biasanya hanya memiliki ketinggian 1-6 meter. Adaptasi mangrove. Mangrove memperlihatkan adaptasi struktur dan fisiologis terhadap lingkungan hidupnya. Mangrove hidup di daerah yang memiliki perubahan salinitas yang cukup tajam berdasar lumpur dan pengaruh ombak relatif kecil. Oleh karena itu, mangrove harus beradaptasi dengan adanya tekanan salinitas tanah berlumpur, tergenang air, dan sedimen yang unik tidak mengandung oksigen. Gambar 2.7 skrantek yang menunjukkan struktur komunitas mangrove. Baiklah, sekian yang dapat saya bacakan dari buku tentang ekologi perairan tawar. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.